Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Ini dituduh sebagai mata-mata Kristen. Saya nggak paham sepenuhnya apa yang dimaksud sebagai mata-mata Kristen. Tapi itulah kata yang digunakan dalam sebuah podcast di kanal YouTube Ipung Atria. Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas sedikit ya mengenai Bang Ade Armando. Di mana teman-teman sekalian cukup viral, di mana dia dituduh sebagai mata-mata Kristen. Padahal dia ini adalah seorang Islam tulen ya. Seorang Islam yang memang benar-benar Islam ya. Dan kita tahu juga bahwa Bang Ade Armando seorang aktivis yang tentu saja mengedukasi masyarakat Indonesia selama ini. Dan kita lihat teman-teman sekalian di channelnya Ipung Atria itu memberikan sebuah thumbnail seperti yang Anda lihat sedikit tadi dari cuplikan, bahwa Ade Armando adalah mata-mata Kristen ya. Dia itu bersama dengan Ustadz, kalau nggak salah Ustadz Masyud ya, Ustadz Masyud SM. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita melihat mereka ini, mereka membahas Bang Ade Armando dan juga Kumaila kalau nggak salah ya. Mereka membahas karena apa? Karena Bang Ade Armando dan di podcastnya dengan Kumaila itu mengatakan bahwa Islam itu agama itu disebarkan dengan perang atau bisa dikatakan identik dengan perang gitu ya. Dan mereka menolak hal itu. Itu sebabnya teman-teman yang kita tampilkan tadi salah satu ceramah daripada Ustadz yang mengatakan memang jangan malu, orang Islam jangan malu ketika dikatakan oleh Nasrani, yang dimaksudkan Nasrani itu dituduh sebagai Kristen dan Yahudi teman-teman sekalian ya. Sekalipun kita tidak setuju jika kita dibilang sebagai Nasrani. Nah, dalam hal ini dia katakan jangan takut ketika dikatakan demikian karena memang iya gitu loh. Nah, bahkan ada Bang Ade Armando juga tadi nanti menyampaikan juga ya, nanti kalian simak itu. Nabi Muhammad itu adalah panglima perang. Dia memimpin perang sebanyak 27 kali. Ya tentu saja jika dibandingkan dengan Nabi Isa yang mereka hubungkan dengan Yesus Kristus, ya tidak pernah memimpin perang. Ya, nggak pernah bunuh orang. Makanya Bang Ade Armando saya katakan ya menyebarkan kedamaian. Begitu. Nah ini sangat menarik teman-teman sekalian karena ini menyangkut tentang kekristenan. Karena di channelnya Ibu Atria ini ya menyinggung-nyinggung kekristenan ya. Sehingga dalam hal ini saya coba menjadi orang yang di tengah begitu ya. Tetapi mari kita melihat kebenarannya bagaimana kemudian Bang Ade Armando mengcounter dan menjawab tuduhan daripada Ipung Atria. Apakah dia benar? Mata-mata Kristen, ya kan? Nah sedikit tentang Ipung Atria teman-teman sekalian, ini adalah seorang penghujat. Ini adalah seorang yang mengislamkan orang-orang Kristen. Padahal mereka selalu keluar-keluar. Jangan tawarkan Kristen kepada umat Islam. Jangan tawarkan Kristen kepada orang-orang yang sudah beragama. Tapi mereka sendiri langgar. Ipung Atria, Ahmad Kainama, Sidonditan, sama teman sekalian. Berapa orang mereka sudah sahadatkan, orang yang sudah beragama ke orang Kristen. Ipung Atria ini bahkan lebih-lebih. Ya, dia ini suka membawa-bawa Alkitab. Untuk apa? Untuk mendakwa orang-orang Kristen, memutarbalikkan supaya orang Kristen murtad dari agamanya. Nah teman sekalian, di next time saya akan membahas tentang Ipung Atria dalam beberapa video-video yang menurut saya sangat menyudutkan kekristenan. Tapi kali ini kita fokus untuk mendengarkan counteran daripada Bang Ade Armando tentang fitnahan Ipung Atria terhadap dirinya. Berikut videonya. Ini dituduh sebagai mata-mata Kristen. Saya nggak paham sepenuhnya apa yang dimaksud sebagai mata-mata Kristen. Tapi itulah kata yang digunakan dalam sebuah podcast di kanal YouTube Ipung Atria.
Saya juga nggak kenal siapa Ipung ini, tapi di bagian keterangan ada penjelasan bahwa Ipung adalah pelayan Allah di Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia. Dia juga adalah pengajar Alkitab di Insan Mokoginta. Jadi saya duga adalah seorang muslim yang menjadi aktivis dalam gerakan membawa orang-orang non-muslim masuk Islam. Dan dia rupanya membenci saya karena pernyataan-pernyataan saya tentang Islam. Ini terasa sekali dalam podcast Ipung berjudul Ade Armando Masuk Kristen, Membuka Mata Kumaila Salah Baca Ayat. Sementara di thumbnailnya terdapat judul lain, Ade Armando Mata-Mata Kristen, Kumaila Membegal Ayat Al-Quran. Video itu ditayangkan pada 29 November dengan jumlah penonton pada 2 Desember sudah mencapai 40.000 orang. Dalam video itu, Ipung bicara dengan seorang ustadz yang tak disebut namanya. Mereka mengomentari video obrolan saya dengan Kumaila Hakimah, seorang intelektual perempuan muda yang berpikir kritis tentang agama. Menurut saya, Kumaila bukan orang sembarangan. Dia adalah penghafal Al-Quran sejak usia 10-12 tahun. Dia juga lulusan Institut Ilmu Al-Quran, jurusan Tafsir Al-Quran. Rekaman obrolan saya itu ditayangkan pada 19 November dengan judul Faktanya Islam Agama Perang. Di YouTube sendiri, Kumaila punya kanal Forbidden Questions. Dalam wawancara saya dengannya, saya meminta Kumaila untuk menjelaskan anggapan bahwa Islam adalah sebuah agama perang. Anggapan ini bukanlah tuduhan mengada-ada. Ada sebuah meme baru-baru ini yang menunjukkan Nabi Muhammad memimpin sekitar 27 kali perang, walau yang berskala besar ada sekitar 7-8 pertempuran. Ini menjadi penting karena selama ini banyak umat Islam yang berusaha membantah anggapan bahwa Islam adalah agama perang. Menurut mereka, Islam menyebar di dunia melalui jalan damai, bukan jalan perang. Iya, jadi teman-teman sekalian di poin pertama ini kita melihat bahwa Bang Ade Armando mencoba ya untuk memberikan pemahaman tentang podcastnya dengan Kumaila. Jadi sangat jelas teman-teman sekalian bahwa Bang Ade Armando menekankan kembali bahwa memang Islam itu faktanya agama perang gitu ya. Jadi disebarin Islam itu secara agama, secara perang ya, secara peperangan. Nah jadi teman-teman sekalian bahkan salah seorang ustadz, kalau nggak salah ini ustadz bahasa lama, dikatakannya memang iya. Jadi untuk penyebaran Islam itu yang pertama ada lewat dakwah, ada tentang perang ya. Jadi tawarin Islam dulu, kemudian upeti ya, bayar kijiah. Kalau tidak baru perang gitu. Jadi jangan umat Islam malu ketika ditanyakan dan diklaim ataupun dituduhkan seperti itu oleh kaum kafir katanya. Nah untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu ceramah daripada Ustadz Basalamah berikut ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebarkan pasukan 12.000 orang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian juga terjadi 2 perang besar di zaman Umar bin Khattab. Ada perang Yarmuk yang dipimpin Khalid bin Walid. 12.000 orang melawan 250.000 orang pasukan Romawi. Dan dimenangkan oleh kaum muslimin waktu itu. Sehingga mayoritas wilayah Romawi runtuh. Wilayah Afrikanya dan wilayah negeri Syamnya. Kemudian pasukan yang kedua dikirim ke wilayah Qadisiyah. Qadisiyah melawan Persia. Ini 350.000 pasukan Persia dilawan dengan 12.000 pasukan muslim dan dua-duanya menang. Dengan ekspansi Islam seperti itu jihad, mereka kalah orang-orang kafir ini. Akhirnya Islam tersebar di wilayah mereka. Tahukah Anda 6 orang ulama hadis dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai, semua ini orang dari Persia. 6-6-nya nih. Gara-gara Islam dulu diekspansi oleh Umar bin Khattab sampai ke sana dan akhirnya mereka masuk Islam, dari anak turunannya keluar ulama hadis yang kita pegangi banyak hadisnya. Itu awalnya dari jihad.
Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Tapi kita fair. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang, memang ini ekspansi. Oke, teman-teman sekalian, fix ya dan tuntas, ya, jelas, ya. Jadi jangan kemudian ada yang marah begitu ketika orang-orang di luar Islam mengatakan demikian. Karena faktanya menurut Ustadz ini itu betul, benar. Ya, sekalipun ada prosedur-prosedur di dalamnya. Tetapi jika dibandingkan dengan Yesus Kristus yang dibahas oleh Bang Adar Armando atau Nabi Isa yang dibahas oleh Ipung Atria, itu tentu saja teman-teman sekalian berbeda karena dia tidak pernah memimpin perang. Ini yang dimaksudkan oleh Bang Ade Armando dan Kumaila. Ya, kita lanjutkan teman sekalian apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando berikut ini. Saya meminta Kumaila menjelaskan pandangannya. Ipung dan kawan-kawannya rupanya tidak terima dengan obrolan saya. Dia menuduh saya menyudutkan Islam dengan framing bahwa Islam bukan agama damai, melainkan agama perang, agama barbar. Dia menuduh saya menggiring opini publik bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi, sedangkan Yesus membawa agama damai. Menurut mereka, saya dengan sengaja mengatakan Al-Quran itu memerintahkan umat Islam untuk memerangi dan membunuh orang kafir. Ipung dan kawannya juga menuduh Kumaila memotong-motong ayat seenaknya. Mereka menekankan dalam Islam dikatakan bahwa umat Islam jangan memerangi kalangan yang tidak menyerang mereka. Dengan demikian dalam Islam, perang dilakukan untuk membela diri. Ipung menyarankan agar saya baca kembali sejarah Islam agar nggak ngawur. Mereka juga menuduh bahwa saya dan Kumaila mengatakan Al-Quran tidak bisa lagi dikatakan sebagai kitab suci pedoman sepanjang masa. Disebut begitu karena sejumlah ajaran yang termuat dalam Al-Quran sudah expired, termasuk ayat yang mengajarkan umat Islam untuk berperang dan membunuh tersebut. Terus terang, saya sebetulnya senang bahwa obrolan saya dengan Kumaila itu ditanggapi. Hanya saja masalahnya Ipung dan kawannya ini terlalu emosional. Mereka kelihatan marah sekali karena saya menyebut Islam adalah agama perang. Akibatnya mereka tidak bisa cukup sabar untuk menata argumennya dengan bertanggung jawab. Misalnya saja, mengapa mereka tiba-tiba saja menganggap saya mata-mata Kristen? Mengapa mereka menuduh saya menyudutkan Islam dengan framing bahwa Islam bukan agama damai, melainkan agama perang, agama barbar? Mengapa mereka bahkan menuduh saya menggiring opini publik bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi? Dan mengapa mereka juga menuduh Kumaila memotong-motong ayat seenaknya? Itu semua adalah tuduhan sembarangan karena menurut saya mereka sudah terlalu emosional sehingga tak bisa berpikir sehat. Saya adalah seorang Muslim. Sebagai Muslim, apa untungnya saya menyudutkan dan menjelekkan Islam, bahkan menggiring opini bahwa Muhammad bukan Nabi? Yang saya lakukan hal yang sangat sederhana. Ipung dan kawannya sendiri mengakui bahwa Nabi Muhammad memang berperang dan menjadi panglima perang. Tapi menurut mereka Nabi Muhammad berperang karena diperangi musuh-musuhnya. Jadi sebenarnya mereka mengakui bahwa berbeda dengan Nabi Isa yang tidak pernah menjadi panglima perang, Nabi Muhammad adalah panglima perang. Dengan pasukan Islam yang dipimpin Nabi Muhammad memang membunuhi pasukan lawan. Hanya saja menurut mereka Nabi melakukan perang itu karena harus membela diri dari serangan musuh Islam. Saya setuju dengan sebagian penjelasan itu, tapi saya harus ingatkan bahwa ketika Islam mengembangkan kekuasaan mereka ke berbagai wilayah di luar Arab, ke Afrika, ke Eropa misalnya, mereka memang membawa pasukan militer yang bertempur di berbagai wilayah bukan hanya karena mereka diserang, tapi untuk menaklukkan daerah-daerah tersebut agar mau menerima Islam. Saya tentu senang kalau Ipung mau berdiskusi tentang penggunaan militer dalam perluasan wilayah Islam ini. Tapi yang terpenting untuk saat ini, kita sebaiknya bersepakat bahwa Islam memang tidak mengharamkan perang. Dalam Al-Quran memang ada ayat-ayat yang menyerukan perang terhadap kaum kafir.
Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, dimanapun umat Islam menemui kaum kafir, bunuhlah mereka. Nabi Muhammad memimpin pasukan 27 kali, walau yang perang besar barangkali 7-8 kali. Dan inilah yang dikomentari dengan sangat baik oleh Kumaila. Kumaila mengingatkan, konteks sejarah saat perang pasukan Islam terjadi memang tidak melihat perang sebagai sesuatu yang tidak beradab. Ketika Islam berkembang, perang suku adalah hal yang biasa. Memang Islam di sejumlah wilayah, termasuk Indonesia, menyebar melalui jalur diplomasi atau perdagangan atau budaya. Tapi di sejumlah wilayah lain, Islam memang menyebar dengan cara perang. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita sudah paham bersama ya. Jadi di kesimpulannya, Bang Ade Armando membantah bahwa dia bukan mata-mata Kristen. Dan ngomong-ngomong ini teman-teman sekalian, siapa sih yang memakai Bang Ade Armando jadi mata-mata Kristen? Apa untungnya? Iya kan? Apa namanya itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan suatu keberuntungan bagi orang-orang Kristen di Indonesia? Tentu saja tidak. Kita nggak perlu mata-mata, bro. Ngapain? Kayak apa namanya itu, kayak perang-perang begitu ya. Utus dulu 2 orang, 3 orang jadi mata-mata gitu. Ngintip-ngintip nih. Ya, ini karena memang otaknya si Ipung Atria ini teman-teman sekalian. Ini untuk apa ya? Untuk merusak kerukunan. Ya. Perhatikan saja video-video di channelnya dan termasuk di Ayah Sofia. Bagaimana kemudian dia mau framing kekristenan. Bagaimana kemudian dia menuduh-nuduh kekristenan dan memfitnah. Dan tidak sedikit videonya yang menghina Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ketika ada orang yang mengganggu mereka, wow, kejang-kejang mereka. Nah, tapi itulah teman-teman sekalian, karena memang kita harus hadapi sebagai orang-orang Kristen, kita harus hadapi orang-orang seperti Puang Atria. Itu sebabnya ya kita menggunakan hak jawabnya kita. Meluruskan, menjawab, bahkan juga ya mengungkapkan kebotolan mereka ketika mereka membahas Alkitab kita. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.